Halo semuanya, kembali lagi di channel Pujianto. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist React.js kita. Nah, jika di video kemarin kita sudah membahas struktur project React.js, sekarang kita akan melanjutkan ke part ketiga yaitu React Component. Oke, jadi apa sih React Component itu? Secara pengertian, React Component merupakan dasar dari React.js. Umumnya aplikasi React itu dibangun dengan menyusun komponen-komponen kecil yang kemudian disatukan menjadi sebuah UI. Nah, dalam ekosistem React.js itu ada dua jenis komponen utama. Yang pertama fungsional komponen dan yang kedua kelas komponen. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas untuk fungsional komponen saja karena mungkin untuk kelas komponen udah lumayan ditinggalkan ya. Karena fungsional komponen itu dirasa lebih modern, terus kemudian banyak dukungan terutama adanya dukungan dari hooks. Nah, secara dasarnya seperti itu. Nah, terus kemudian fungsional komponen itu apa? Secara pengertian gampangnya fungsional komponen itu adalah JavaScript yang return-nya itu adalah elemen JSX atau JavaScript XML untuk kemudian ditampilkan ke dalam UI. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat fungsional komponen? Oke, let's go. Kita langsung buka code kita dari video sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi ini code yang kita buat dari video sebelumnya. Untuk membuat sebuah fungsional komponen yang nanti kita bisa pakai untuk menjadi reusable komponen, pertama-tama kita buat folder dulu di dalam src. Umumnya itu kita bikin folder namanya komponen. Jadi nanti di folder ini isinya adalah berbagai macam komponen yang bisa kita pakai seterusnya begitu. Terus kemudian setelah foldernya udah dibuat, kita buat satu file namanya lalu komponen. Jangan lupa untuk extensionnya kita pakai JSX. Oke, filenya udah terbuat. Sekarang tinggal kita buat aja nih. Kita zoom dulu. Kita beri nama lalu komponen. Kita pakai arrow function aja. Kemudian kita return div. Pakai A1. Lalu React. Terus kita pakai paragraf aja. Welcome to React Component. Oke. Terus kemudian kita ekspor default hello component. Oke. Nah, jadi ini basic komponennya udah jadi nih. Selanjutnya kita akan panggil si komponen ini ke dalam ini app JSX. Langsung buka aja. Nah, cara panggilnya gimana? Kita tinggal import saja. Import hello komponen from, kita masuk ke direktori komponen, terus kemudian langsung kita tuju ke filenya hello komponen. Nah, ini state-nya nggak kita pakai, kita hapus dulu. Ini juga belum dipakai, hapus dulu. Nah, ini kan udah diimport ya si komponen ini. Selanjutnya kita akan panggil di sini halo komponen. Oke, sudah.
Nah, setelah komponennya kita panggil, sekarang kita coba jalankan. Kita pakai script yang kemarin kita buat ya. npm run start local. Oke, udah jalan. Terus kita buka di browser. Nah, sorry. Kita geser dulu browsernya. Oke, ini ya sesuai apa yang kita buat ya. Halo React, welcome to React Component. Nah, jadi kan tadi saya sempat bilang kalau ini tuh seperti JavaScript function biasa. Nah, ini kan sebenarnya seperti function JavaScript biasa, cuman di dalamnya kita itu ada returnnya itu apa elemen HTML. Nah, inilah yang disebut JSX. Nah, setelah di return dipanggillah ke dalam app JSX di dalam sini nih. Nah, sehingga munculnya ada di bawahnya ini React Vite. Kalau misalkan ini kita geser ke atas, kita geser ke atas, simpan. Nah, munculnya di atas. Jadi urutannya sesuai kita naruhnya di mana. Begitu. Nah, setelah kita mengenal fungsional komponen, lalu kita pasti berpikir bagaimana caranya kita mengirimkan suatu data dari parent ke dalam sebuah komponen. Oke. Nah, di sini ada sebutan yang namanya props atau property. Props ini adalah cara kita untuk mengirimkan sebuah data atau banyak data ke dalam sebuah child komponen, atau mungkin bisa banyak child komponen juga ya dari parent komponennya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memakai props atau mengirim data dari parent ke child? Langsung saja kita kembali lagi ke codingan ya. Nah, ini tadi komponen kita. Terus bagaimana cara kita menambahkan props atau property? Kita kirim sebuah data simple aja dulu. Misalkan nama. Nah, React-nya ini kita ganti pakai nama name. Terus selanjutnya setelah kita ubah dari sisi komponennya, cara panggilnya tentu harus kita ubah juga dong. Nah, di sini kita punya properti baru name. Nih ya, saya punya properti baru name. Nah, tinggal kita isi name-nya ini pakai apa. Misalkan pakai nama. Terus kita cek. Nah, jadi kurang lebih begitu cara mengirimkan apa data dari parent ke child komponen. Nah, ini kan kita kirimnya data string atau teks ya. Bagaimana kalau data yang mau kita kirim itu objek? Bisa juga. Misalkan ini kita ganti jadi data. Terus ini name-nya kan nggak ada ya. Data nama, terus kemudian di sini data deskripsi. Kita simpan dulu. Terus kemudian properti name ini udah nggak ada. Kita ganti jadi nih, dia punyanya propertinya data. Kita isi pakai objek nama, terus satu lagi deskripsi ya. Deskripsi. Welcome to React Component. Oke.
Coba kita cek hasilnya. Nih. Coba deskripsinya kita ganti. Ini deskripsi. Namanya kita ganti, ini nama. Cek. Nah, sama persis ya seperti apa yang kita kirimkan di sini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.